Bab 61. Foto selfie. Sial, kita semua di pihak yang sama. Berhenti menyombongkan diri, oke, kata Qin Han. Begini, orang-orang yang kutemukan semuanya sama tampannya dengan selebritas. Kamu tidak akan menemukan sumber daya sebaik itu, bahkan jika kamu sudah mencoba. Lupakan saja. Secantik apapun mereka tetaplah selebritas internet. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di sekitarku. Jangan cuma ngomong gitu, kirim aja fotonya kalau bisa. Tunggu saja. Lin Yi menutup telepon dan menoleh ke Ji Qingyan yang sedang berada di ruang ganti. Presiden Ji, apakah Anda punya foto selfie? Selfie? Ya, kirimkan saya swafoto yang paling memuaskan Anda. Ji Qingyan berhenti sejenak saat dia mengganti pakaiannya. Mengapa Lin Yi menginginkan fotonya? Dia tidak akan menjadikannya wallpapernya, kan? Tunggu sebentar, aku akan mencarinya untukmu. Ji Qingyan mengambil ponselnya dan mengirim Lin Yi sebuah gambar yang membuatnya puas. Bisakah kamu melihat gambarnya? Itu adalah swafoto di bawah sinar matahari. Namun, senyumnya bahkan lebih cerah dari matahari. Ini terlalu bagus. Lin Yi kemudian mengirim gambar itu ke Qin Han. Sial, sial, sial. Kamu curang, kamu cari fotonya di internet, kan? Balas Qin Han. Aku sudah keluar masuk klub malam selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin lelucon kecilmu itu bisa menipuku? Anda dapat memilih untuk tidak mempercayainya jika Anda mau. Kalau itu bukan foto yang diunggah daring, aku akan menyiarkan langsung diriku memakan kotoran sambil berdiri di atas kepalaku. Pada saat ini, Ji Qingyan keluar dari ruang ganti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu ingin selfie-ku? Hati Ji Qingyan dipenuhi dengan sedikit antisipasi. Kalau dia benar-benar menggunakan fotonya sebagai wallpaper, itu sungguh memalukan. Seseorang mengajakku bermain dan bilang dia menemukan banyak selebritas papan atas. Aku akan menggunakan fotomu untuk mengalahkan orang-orang jahat dan mesum itu. Oh. Meski dia tidak menggunakan fotonya sebagai screensaver, Ji Qingyan tetap sangat gembira di dalam. Setidaknya, itu merupakan penegasan atas ketampanannya. Apa yang mereka katakan? Orang itu bilang kalau aku pakai foto online buat ngebodohin orang, dan kalau itu benar, dia bakal live streaming dia lagi makan kotoran secara terbalik. Ji Qingyan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Cowok seperti itu terlalu lucu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku mengirimkan satu lagi? Tidak. Kata Lin Yi, kemarilah, mari kita berfoto selfie bersama dan buat dia memakan kotorannya terbalik. Apa aku perlu merapikan riasanku? Menurutmu gaun ini cocok enggak? Ada apa? Dengan penampilan dan bentuk tubuhmu, itu sudah lebih dari cukup untuk membunuh para selebritas internet wanita itu. Lin Yi melambaikan tangannya. Cepat ke sini. Oh oke. Ji Qingyan pergi ke sisi Lin Yi, sedikit gugup. Kamu terbuat dari semen. Bersikaplah sewajarnya, kata Lin Yi. Lagi pula, jangan terlalu jauh dariku. Jangan khawatir, aku tidak akan pingsan. Mendekat saja tidak apa-apa. Apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan memutar matanya ke arah Lin Yi. Yang penting, aku belum pernah selfie sama cowok. Aku nggak tahu harus pose apa. Kamu hanya perlu lebih dekat denganku. Ji Qingyan dengan patuh bersandar di sisi Lin Yi. Ia merasa tindakannya tidak terlalu buruk. Kelihatannya juga cukup intim. Dia pasti bisa mempercayainya kalau dia pihak lain. Fotonya telah diambil, tetapi Ji Qingyan memperhatikan Lin Yi tidak melakukan gerakan apapun. Gangster, apa yang kamu lihat? Ji Qingyan memutar bola matanya ke arah Lin Yi dan mengubah posisinya. Ia tidak lagi terlalu dekat dengannya. Kau hanya tahu cara bicara omong kosong. Mulutmu tidak bisa dibuka. Ji Qingyan mencubit Lin Yi. Keduanya pun mengambil posisi dan berfoto bersama. Lumayan, kata Lin Yi puas. Dari segi temperamen, kamu memang tak tertandingi. Para selebriti internet wanita itu mungkin bahkan tak ada tandingannya. Wajah Ji Qingyan agak merah. Ia berpura-pura acuh tak acuh dan berkata, cek, kalian ini sombong sekali. Apa yang bisa dibandingkan? Manusia hidup di wajahnya, tetapi pohon hidup di kulitnya. Lin Yi kemudian mengirim foto mereka berdua kepada Qin Han. Sial, ini nyata. Tentu saja, selera kita berbeda. Kalau orang yang kau temui tidak sehebat ini, jangan panggil aku, kata Lin Yi. Oh ya, jangan lupa bilang kalau kamu makan kotoran di kepalamu. Aku akan memberimu roket untuk mendukungmu. Apakah kamu mencoba menipuku? Lin Yi tidak menjawab ketika melihat Ji Qingyan sudah siap. Mereka berdua turun bersama-sama. Hari sudah mulai malam, jadi mereka harus mengantarnya kembali. Ji Qingyan memainkan ponselnya saat mereka sampai di garasi, bersiap untuk memesan. Tidak perlu pesan. Ini cuma jalan-jalan, kata Lin Yi. Kemajuan misi sekarang mencapai 17/20. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ia akan dapat menyelesaikan misi tersebut besok. Tidak perlu lagi merapikan wall Ji Qingyan.
Seolah-olah dia tidak mampu lagi memberi makan dirinya sendiri. Kamu bilang itu pengalaman hidup, jadi tentu saja aku harus membayarnya, goda Ji Qingyan. Bagaimana kalau suatu hari kamu tidak mampu membeli rumah dan menyalahkanku karena tidak membayar mobil? Kau benar-benar domba besar yang gendut, bahkan berinisiatif datang ke rumahku. Aku harus menggunting bulu ini, meskipun aku tidak mau. Dia akan selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misinya begitu dia menerima perintah Ji Qingyan. Dia akan dapat kembali ke kota yang setelah itu. Kata sifat macam apa itu? Kamu domba besar dan gemuk. Lin Yi tertawa saat dia membawa Ji Qingyan kembali ke villa. Ayo masuk dan minum air, kata Ji Qingyan. Tidak masalah untuk masuk, tapi orang tuamu tidak akan tiba-tiba muncul lagi, kan? Tanya Lin Yi. Saya sudah memberi mereka trauma psikologis. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi mereka sebelum kembali. Mereka sedang berlatih kaligrafi di rumah, jadi mereka tidak akan datang, kata Ji Qingyan. Jadi, kamu datang dengan persiapan. Kamu mau aku ikut juga, kan? Apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan tampak malu-malu. Kau hanya kebetulan ada di sini. Aku tidak sengaja bertanya. Oke. Lin Yi membuka sabuk pengamannya. Ayo pergi. Aku ingin bertanya beberapa hal. Pertanyaan apa? Tanya Qingyan penasaran. Mari kita bicara di dalam. Oke. Lin Yi duduk dengan nyaman di sofa setelah memasuki rumah. Kamu pasti lelah setelah berkendara seharian. Sedikit, kata Lin Yi. Saya juga seorang pengemudi Buddha. Kalau saya pengemudi penuh waktu, saya pasti lebih lelah lagi. Itu sudah pasti. Tidak mudah menjalani hidup seperti ini. Ji Qingyan berjalan ke kulkas. Kamu mau minum apa, kopi atau alkohol? Lin Yi ragu sejenak. Air saja. Aku sudah melepas stokingku, kata Ji Qingyan. Kau benar-benar orang jahat. Stokingnya baru semua. Apa yang perlu ditakutkan dari kulkas? Sugestifmu terlalu kuat. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin minum air. Cek, kurasa aku tahu apa yang kau pikirkan, kata Ji Qingyan. Pria suka menyentuh stoking di kaki wanita, tapi mereka tidak suka stoking baru di kulkas. Aneh. Jika kamu memakainya di kakimu, aku tidak akan menyentuh stoking, aku akan menyentuh kakimu. Ji Qingyan membawakan segelas air untuk Lin Yi. Omong kosong. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Katakan, apa yang ingin kau tanyakan? Itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Saya ingin mendirikan yayasan amal untuk anak yatim, anak terlantar, siswa miskin, dan kelompok marginal lainnya. Apakah ada yang tahu tentang hal ini? Adakah persyaratan khusus terkait kebijakan dan prosedurnya? Bab 62. Keindahan dalam syariah. Ji Qingyan sama sekali tidak terkejut dengan kata-kata Lin Yi. Dia adalah seorang yatim piatu, dan kini setelah dia punya uang, masuk akal baginya untuk ingin membalas budi kepada masyarakat. Ini merupakan hal yang paling langka tentang Lin Yi, dan juga merupakan hal yang menurut Ji Qingyan paling istimewa tentangnya. Departemen terkait masih sangat mendukung organisasi kesejahteraan masyarakat seperti ini, dan mereka akan memberikan sejumlah dukungan dalam hal kebijakan, kata Ji Qingyan. Meski begitu, departemen terkait akan memiliki serangkaian prosedur yang sangat ketat pada tahap-tahap operasional selanjutnya dalam organisasi semacam ini. Jika tidak ada CFO dan COO yang baik yang menjalankannya, masalah pasti akan muncul. Masalah apa? Untuk organisasi kesejahteraan masyarakat, sebagian besar uang berasal dari sumbangan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencegah para pendiri mengantongi uang tersebut, harus ada pengumuman yang sangat rinci tentang pendapatan dan dukungan. Bahkan jika Anda membeli sebungkus mie instan untuk anak-anak di daerah pegunungan, Anda harus menuliskannya dengan jelas. Ini relatif sulit. Ji Qingyan menundukkan kepalanya. Manusia bukan mesin. Akan selalu ada hal-hal yang tidak bisa kita urus. Jika ada kesalahan, kita akan disalahkan oleh masyarakat. Jika saya tidak menerima sumbangan dari masyarakat dan menggunakan uang saya sendiri, apakah akan ada masalah seperti itu? Tidak, tidak akan ada, karena ini tindakan pribadimu. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Tidak ada yang berhak menyalahkanmu. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Ini proyek besar, dan bahkan pemerintah pun tidak bisa menanganinya dengan baik. Mustahil bagimu untuk menyelesaikan masalah ini sendirian. Ji Qingyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Sekalipun kamu kaya dan bisa menyisihkan beberapa ratus juta, uang sebanyak ini tidak ada gunanya untuk beramal. Mungkin sama sekali tidak efektif. Aku tidak menentangmu beramal. Sebaliknya, aku sangat mendukungnya, tetapi kamu harus memikirkannya matang-matang. Aku mengerti apa yang kau pikirkan, kata Lin Yi. Kalau begitu, lakukanlah semampumu dan berusahalah sebaik mungkin. Kamu hebat. Aku tidak sebaik kamu, kata Ji Qingyan tulus. Kamu terlalu rendah hati. Aku tidak sedang merendah. Aku tidak punya kesadaran yang tinggi. Jangan lupa, aku dulu bekerja di bagian penjualan,
kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya ingat ketika pertama kali bergabung dengan perusahaan 3 bulan lalu, Yu Lili memberitahu saya dalam sebuah rapat bahwa Anda tidak diizinkan menjual 2 gedung di Star City Homestead AB. Akhirnya, saya mengetahui bahwa Anda menggunakan kedua gedung ini sebagai apartemen sewa rendah dan menyewakannya kepada para pekerja migran di Zhonghai. Biaya sewanya lebih dari $200 sebulan, yang hampir seperti memberikannya secara gratis. Kalian terlalu banyak bergosip. Lin Yi tersenyum. Aku tidak tahu banyak tentang ini. Kamu harus membantuku mencari tahu lebih banyak. Baiklah kalau begitu. Kalau kamu benar-benar mau, aku kasih 10 juta. Setelah itu, kita kerja sama. Baiklah. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi bangkit dari sofa. Aku pergi dulu. Kamu juga harus istirahat lebih awal. Kamu kan sudah kaya raya, ngurus diri cuma buat hiburan. Nggak perlu capek-capek. Kenapa nggak jalan-jalan aja kalau lagi nggak ada kerjaan? Jangan khawatir, aku sudah memutuskan. Aku akan bekerja besok dan pulang lusa. Berangkat lusa. Apakah kamu akan meninggalkan Zhonghai nanti? Tanya Ji Qingyan gugup. Aku akan kembali ke Yangcheng untuk melihat-lihat. Terakhir kali aku kembali setengah tahun yang lalu. Aku sudah merindukan mereka. Ji Qingyan memutar matanya. Kurasa aku tidak punya kegiatan apapun lusa. Petunjukmu terlalu jelas. Kamu sudah menjelaskannya dengan jelas. Katakan saja kalau kamu mau ikut. Ji Qingyan merasa malu. Siapa bilang aku mau ikut? Akhirnya aku punya waktu luang, dan aku masih harus berbelanja. Terserah kau saja. Lin Yi melambaikan tangannya dan bersiap pulang untuk tidur. Hai. Ji Qingyan memanggil Lin Yi dari belakang. Bersikaplah baik dan pulanglah nanti. Jangan main-main dengan teman-temanmu. Aku nggak suka cewek-cewek bekas itu. Kalau ada waktu, aku lebih suka menerima lebih banyak pesanan untuk Didi. Begitulah. Ji Qingyan membuka pintu untuk mengantar Lin Yi pergi. Hati-hati di jalan. Lin Yi berkendara kembali ke pavilion Jiushu dan mandi dengan nyaman sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur. Pagi harinya, Lin Yi berkendara ke Hotel Peninsula. Dia memesan teripang, bubur sarang burung, roti telur kepiting, dan sarapan sederhana. Setelah itu, dia bermain beberapa game sebelum pergi bermain Didi. Dibandingkan sebelumnya, keberuntungan Lin Yi sungguh luar biasa. Ia hanya menerima 3 pesanan dan 2 ulasan bintang 5. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 85%, hadiah, $500 juta. Sialan. Lin Yi berseru ketika melihat hadiah yang diberikan oleh sistem. Hadiahnya semakin luar biasa. Seru banget. Dia segera menerima hadiah dari sistem di kartu banknya tanpa penundaan. Namun, yang paling dipedulikan Lin Yi adalah penyelesaian pekerjaan sebesar 85%. Setelah mendapatkan 5% lagi, ia bisa berganti pekerjaan lebih awal. Tapi lagi pula, 2 hari lagi dalam seminggu akan berlalu. Tidak ada gunanya mencapai 90% lebih awal. Namun, hal yang paling penting adalah ia harus mengincar hadiah akhir 100%. Berganti pekerjaan bukanlah tujuannya. Menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat penyelesaian 100% adalah hal terpenting. Dengan kecepatannya saat ini, asalkan dia bekerja seminggu lagi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai tingkat penyelesaian pekerjaan sebesar 100%. Dia hanya harus melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Persis seperti apa yang dikatakan Ji Qingyan, mereka hanya menjalani hidup, jadi mengapa mereka sampai kelelahan begitu? Dering, dering, dering. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Zhou Haitao. Lin, saya sudah menghubungi teknisi Pagani kemarin. Dia akan tiba di Zhonghai hari ini, dan dia bisa mulai mengecat ulang. Baiklah kalau begitu, saya akan mengantar mobil ke Hotel Peninsula dan menitipkan kuncinya di resepsionis. Anda bisa meminta seseorang untuk mengambil mobilnya. Baiklah, Bos Lin. Setelah mengemudikan mobil kembali ke hotel, Lin Yi makan siang santai. Ia meninggalkan mobil dan naik taksi ke Chaoyang Group. Pagani dikirim untuk dicat ulang, dan Sari yang malang kembali berguna. Mobil Sari masih terparkir di tempat parkir, tertutup debu tebal. Ia harus membersihkannya nanti. Dering, dering, dering. Telepon Lin Yi berdering. Itu adalah Ji Qingyan. Kamu ada di mana? Saya di tempat parkir perusahaan. Ada apa? Aku di McKyle. Aku beli banyak barang. Jemput aku. Nanti saja. Mobilnya kotor, jadi aku bersihkan dulu. Ayo jemput aku dulu. Kamu bisa cuci nanti. Aku lagi banyak barang nih. Aku tidak keberatan, kata Lin Yi. Kamu memang perempuan, tapi kalau kamu tidak keberatan kotor-kotoran, apa yang perlu ditakutkan? McKyle tidak terlalu jauh dari Chaoyang Group, dan hanya berjarak 10 menit berkendara. Ji Qingyan berdiri di pinggir jalan, mengenakan celana panjang hitam berkaki lebar dan sepatu hak tinggi. Rambut hitamnya diikat ke belakang,
dan ia tampak seperti seorang model. Masuk ke mobil, kata Lin Yi. Hah? Kamu yang nganter Sari ke sini, tanya Lin Yi. Ada apa? Kamu tidak mau naik mobil buatan China, tanya Lin Yi. Berhenti bicara omong kosong. Ji Qingyan membuka pintu mobil dan meletakkan barang-barangnya di kursi belakang. Ayo kita kembali ke perusahaan dulu. Baiklah, aku akan mencuci mobil dulu. Aku akan mengantarmu kembali nanti, kata Lin Yi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lin Yi mengendarai mobil dan bersiap mencari perusahaan pencucian mobil. Setelah Pagani memperbaiki mobil tersebut, Lin Yi mengirimkannya ke Zhou Haitao, memintanya untuk membersihkannya sebelum menyimpannya di garasi. Setelah berkendara selama beberapa menit, Lin Yi melihat sebuah toko mobil yang relatif besar dan melaju ke sana. Pada saat ini, semua karyawan toko mobil berkumpul di depan mobil Aston Martin ke-58 berwarna perak. Bro, mobilmu ini nggak murah, kan, kata si bos gendut. Toko cuci mobilku bahkan nggak sanggup bayar mobil sebagus itu dalam setahun. Pemilik mobil itu tidak tua, usianya baru 20-an. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan memegang sebatang rokok. Ditambah dengan tato di lengannya, ia terlihat sangat keren. Memang tidak murah. Harganya lebih dari 2 juta. Setelah itu, saya menghabiskan lebih dari 500.000 untuk pelapisnya. Sejujurnya, saya sudah menghabiskan lebih dari 3 juta untuk mobil itu hanya dalam sebulan. Keren banget, bro. Kamu berani banget keluar uang. Kata bosnya, dengan mobil ini, begitu kamu mengendarainya di jalan, kamu punya peluang besar untuk jadi pusat perhatian. Perlukah kau mengatakan itu, kata pemilik mobil muda itu dengan bangga. Aku nggak takut bilang kalau aku beli mobil ini cuma buat ngejar cewek. Tiap hari, pas aku berhenti di pintu masuk bar, cewek-cewek itu langsung nyerang aku tanpa perlu aku bilang apa-apa. Sebagus itu. Tentu saja, kata pemilik mobil itu sambil menyelipkan rokok di antara jari-jarinya. Wanita zaman sekarang, terutama yang cantik, semuanya sok. Kamu naik supercar, dan mereka bilang keren begitu masuk, tapi kalau kamu naik Sari yang jelek, mereka bahkan nggak mau lihat kamu. Itulah kenyataannya. Saat itu, Lin Yi mengendarai mobil ke pintu masuk tempat pencucian mobil. Bos, tolong cuci mobilnya. Kebetulan sekali. Dia cuma bilang Sari kecil nggak akan bisa dapetin cewek, dan sekarang dia ada di sini. Setelah menyapanya, Lin Yi dan Ji Qingyan membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Saat mereka melihat Ji Qingyan, dunia menjadi sunyi. Mengapa wanita seperti itu keluar dari mobil Sari? Lagi pula, Sari itu sangat buruk. Bab 63. Itu sedikit berlebihan. Setelah keluar dari mobil, keduanya berdiri di satu sisi, menunggu bos mencuci mobil. Bro, ini Sari milikmu. Lin Yi terdiam sejenak ketika mendengar pertanyaan pemilik V8 itu. Pertanyaan macam apa itu? Saya tidak bisa mengendarainya jika itu bukan milik saya. Saya pernah mengendarai Sari sebelumnya, mengapa saya tidak bisa bertemu dengan wanita secantik dia? Lin Yi memikirkannya. Pertanyaanmu agak di luar dugaan. Bro, kamu cantik banget pakai Sari, jadi operasinya pasti agak di luar dugaan juga, kan? Ji Qingyan tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. Perempuan harus memberi pria cukup muka di luar. Pertanyaan ini memang agak samar, tapi singkatnya, bisa diringkas menjadi 1 poin, kata Lin Yi serius. Titik berapa? Itu tergantung pada wajahmu. Pemilik V8 itu terdiam. Sialan, apa kamu harus sejujur itu? Tidak bisakah kau sedikit lebih aneh? Kau bahkan boleh berbohong padaku. Setelah mencuci mobil, Lin Yi masuk ke dalamnya. Sementara itu, Ji Qingyan duduk dengan anggun di kursi penumpang sebelum mereka pergi bersama. Sialan. Pemilik mesin V8 itu menendang ban mobilnya. Untuk apa aku membutuhkanmu? Pemilik tempat cuci mobil itu mengeluarkan sebatang rokok tanpa suara. Xiao Liu, pergilah ke bengkel dan ambil Sari bekasku untuk dicat ulang. Kak, kamu kurang cantik. Percuma dicat ulang. Kamu tidak ingin bekerja lagi, kan? Ngomong-ngomong, kamu bilang mau balik ke Yangcheng besok, tanya Ji Qingyan saat mereka sampai di tempat parkir rombongan. Ada apa? Aku sudah pesankan tiket pesawat untukmu. Sekarang jam 10.12 pagi, boleh. Terima kasih, Presiden Ji. Jangan bahas itu. Bukankah kau pernah membantuku sebelumnya? Anggap saja impas. Ji Qingyan menyisir rambutnya sambil berbicara. Aku naik duluan. Sampai jumpa. Setelah mengirim Ji Qingyan kembali, Lin Yi kembali ke rumah. Meskipun tingkat penyelesaian pekerjaannya telah mencapai 85%, ia masih harus mengemudi untuk Didi. Namun, ia harus menunggu sampai setelah kembali dari Yangcheng. Sari memang agak rusak, dan tidak cocok baginya untuk membawa Didi. Jika ia menerima banyak ulasan buruk, ia sebaiknya tidak mencalonkan diri sama sekali. Berbaring di tepi kolam renang, Lin Yi mengambil ponselnya dan menyalakan permainan,
pestisida, siap untuk menghabiskan waktu. Jika Ji Qingyan ada di sini, dia mungkin bisa berenang beberapa putaran, dan pemandangannya mungkin akan lebih indah. Dia memilih karakter untuk memasuki permainan, dan Lin Yi memilih Ju Yujing, siap bermain solo. Dia melihat susunan pemain rekan satu timnya dan mendapati bahwa susunan pemainnya tidak terlalu buruk. Selama mereka tidak terlalu kurang terampil, mereka punya peluang bagus untuk menang. 10 menit kemudian, melihat menaranya sendiri didorong, Lin Yi ingin mengumpat. Ju Yujing, Luban, kamu harus pulang dan tidur. Jangan main game ini lagi. Luban nomor 7, ada apa denganku? Aku bisa membeli perlengkapan setelah membunuh beberapa unit lagi. Ju Yujing, baru 10 menit dan kau sudah terbunuh 9 kali. Masih berani bilang begitu. Otakmu dimakan zombie. Berhenti bertengkar dan cepat tutup teleponnya. Dedes Cendan, jangan bahas gamenya. Ayo kita bersikap beradab. Xiang Yu, jangan terlalu bersemangat, Tuhan. Lihat namanya. Kemungkinan besar dia perempuan. Ju Yujing, cewek yang mana? Dia mungkin cowok yang suka ngurut kaki sendiri. Luban nomor 7 berkata, kaulah yang suka mengorek-ngorek kakimu. Aku sudah lama tidak bermain. Biasanya kemampuanku jauh lebih baik dari ini. Ju Yujing berkata, berhentilah menyombongkan diri dan pergilah ke air mancur sebelum lockout. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menebus dirimu. Nomor 7 Luban berkata, aku tidak menyombongkan diri. Aku berlian di Ionia. Ju Yujing berkata, berlian di distrik 1 tidak ada apa-apanya. Aku sudah 6 tahun di Zuan dan punya 2 orang tua, tapi aku belum keluar untuk pamer. Jangan buang-buang waktu. Cepat keluar. Xiang Yu, Big Brother keren banget. Aku main Zuan sekali dan kehilangan kedua orang tuaku. Hou Yi, saya bermain 3 ronde dan makam leluhur saya diledakkan. Akhirnya, saya beralih ke pertanian. Suasana di sini masih lebih baik daripada di sana. Luban 7, jika aku keluar, kalian akan menjadi 4v5 dan akhirnya kalah. Ju Yujing, jika kamu tetap masuk, itu akan menjadi 4v6. Nomor 7 Luban terdiam. Nomor 7 Luban, tanpa saya tidak yakin kalian bisa menang. Musuh Sun Ce telah terbunuh. Musuh Nuwa telah terbunuh. Ju Yujing, bunuh ganda. Musuh Sun Wukong telah terbunuh. Ju Yujing, kemenangan 3 kali lipat. Musuh besar Kiao telah terbunuh. Ju Yujing, 4 transenden berturut-turut. Musuh Raja Lanling telah terbunuh. Ju Yujing, pemain luar biasa 5 kali. Sorak-sorai rekan satu timnya membanjiri layar saat mereka melihat pentakil Lin Yi. Xiang Yu, sialan, Tuhan itu luar biasa. Hou Yi, Tuhan, tolong tambahkan aku sebagai teman. Liu Chan, mari kita lanjutkan. Di kawasan perumahan mewah di Zonghai, seorang wanita berbaju putih tengah menatap ponselnya di sebuah rumah seluas 100 meter persegi. Wanita itu bertubuh montok dan berkaki jenjang. Rambut panjangnya yang berantakan menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya tampak menawan. Nama wanita itu Sugar. Ia adalah direktur Komite Liga Pemuda Universitas Normal Zonghai. Selain urusan sekolah, hobi favoritnya adalah bermain game video. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang hobi Sugar. Dia membalikkan keadaan pada mereka. Meskipun bukan permainan peringkat tinggi, ia tetap mampu membalikkan keadaan dengan 5 kill meskipun ia tertinggal jauh dalam hal uang dalam permainan. Ini sudah sangat mengesankan. Ju Yujing, ayo kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Ayo main bersama. Selain Luban nomor 7 sebelumnya, kemampuan semua pemain lain cukup bagus. Jika mereka berusaha keras untuk mencetak poin, mereka mungkin tidak akan menjadi beban bagi tim. Kekebalan selalu terasa begitu sepi. Beberapa hari lagi, Raja ketiga akan muncul. Nomor 7 Luban, aku sudah menambahkanmu sebagai teman. Ayo kita lakukan bersama. Ju Yujing, apa yang bisa dilakukan bersama? Aku tidak akan mengajakmu. Dia meninggalkan kalimat terakhir di layar publik dan keluar dari permainan. Setelah keluar, ia menerima beberapa permintaan pertemanan dan pesan pribadi. Rock Lipit, kalau kamu gendong aku di pestisida, aku gendong kamu di LoL. Ayo tukar tambah. Melihat pesan pribadi ini, Lin Yi menduga bahwa itu adalah Luban nomor 7 yang sebelumnya. Sayap ayam tak terlihat, kamu terlalu berat, aku tidak bisa menggendongmu. Rock Lipit, beratku cuma 99 pon. Sayap ayam tak kasat mata, jika berat badanmu tidak lebih dari 100 pon, dadamu rata atau pendek, kamu tidak butuh gadis jelek. Lin Yi mengabaikan Sugar dan memulai antrean berikutnya bersama ketiga lainnya. Di sofa, Sugar melempar teleponnya ke samping dengan marah. Kenapa kamu sombong banget? Aku bahkan gak mau main sama kamu, aku bisa main solo QWW sendiri. Setengah jam kemudian, dia mengalami 3 kekalahan berturut-turut. Sugar memegang teleponnya dan bergumam pada dirinya sendiri, haruskah aku bertanya lagi padanya?
Diam-diam, Sugar pergi ke aplikasi lain dan memeriksa catatan Lin Yi. Dia mengetahui bahwa Lin Yi tidak hanya memenangkan 3 pertandingan berturut-turut, dia juga menjadi MVP di setiap pertandingan. Suasana hatinya langsung buruk. Rock Lipit, Tuhan, tolong bawa aku. Sayap ayam tak terlihat, sudah kubilang, aku tak bisa membawamu. Rock Lipit, kamu mau ikut atau tidak? Sugar melemparkan kartu asnya dan memohon. Sayap ayam tak terlihat, jangan menyombongkan diri. Rock Lipit. Bab 64. Pemuda pengejar angin yang suka bertingkah keren. Tanda tanya. Di dalam villa nomor 1 Pavilion Jeoshu, Lin Yi keluar dari permainan dan bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang yang licik ini sungguh tidak bermoral karena ingin mendapatkan nilai tinggi. Keesokan paginya, Lin Yi bangun dan berkemas sebelum berkendara ke bandara. Menurut rencana, pesawat akan terbang pada sore hari, dan dia seharusnya bisa sampai di panti asuhan sebelum pukul 1. Lin Yi melihat tiket itu dan menyadari bahwa tiket yang dipesan Ji Qingyan untuknya sebenarnya adalah kelas 1. Itu tawaran yang cukup murah hati. Dia mengambil tiket, mengantri, dan menaiki pesawat. Ketika Lin Yi menemukan tempat duduknya, ia melihat ada logo Wi-Fi di sebelahnya, yang menandakan ia tidak perlu mematikan ponselnya. Ia hanya perlu mengaktifkan mode pesawat. Dengan cara ini, ia dapat bermain game sambil terhubung ke Wi-Fi. Titik. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi hendak mengaktifkan mode pesawat, ponselnya berdering. Ji Qingyan yang menelepon. Apakah kamu sudah naik pesawat? Ya, aku sudah menemukan tempat dudukku, kata Lin Yi. Kamu sangat teliti. Kamu bahkan membelikanku tempat duduk kelas 1. Sepertinya Anda puas dengan pengaturan saya. Ada sedikit kekurangan. Kelemahan apa? Bukan di dekat jendela, kata Lin Yi. Aku lebih suka duduk di dekat jendela. Kursi dekat jendela disediakan untuk gadis-gadis cantik lainnya, kalau-kalau kamu bosan di pesawat. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Apa nama panti asuhan tempatmu dulu? Lembaga Kesejahteraan Langit Biru, jawab Lin Yi santai. Kenapa kau bertanya? Tidak apa-apa, aku ada rapat nanti, jadi aku harus pergi sekarang. Lin Yi bingung mendengar nada sibuk di teleponnya. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Ji Qingyan menutup telepon, dan Lin Yi bersiap bermain game untuk menghabiskan waktu. Yang, lihat, adik laki-laki di sana sangat tampan, kata seorang gadis bercelana pendek. Gadis itu bernama Feng Xinying. Ia sedang menuju Yangcheng untuk berlibur bersama sahabatnya, Li Yuyang, dan saudara laki-lakinya, Feng Haoyu. Di mana, tanya Li Yuyang. Di barisan kita, yang duduk di samping. Ya Tuhan, dia terlihat sangat tampan, kata Li Yuyang. Aku sudah sering naik kelas utama, dan yang kutemui cuma pria paruh baya yang menyebalkan. Baru pertama kali ini aku melihat adik laki-laki setampan itu. Bisakah kalian berdua bersikap lebih normal? Begitu melihat pria tampan, kalian langsung terpesona. Bagaimana bisa kalian begitu tidak berguna, kata Feng Haoyu acuh tak acuh. Tapi dia sebenarnya sangat tampan, kata Li Yuyang. Kakak, apa kau cemburu? Itukah sebabnya kau berkata begitu? Feng Xinying berkata, kalau begitu, kita bisa membicarakannya secara pribadi dan menghormati keinginanmu. Apa yang perlu dicemburui? Haoyu menyilangkan kakinya dan berkata tanpa berusaha merendahkan suaranya. Jangankan bisnis keluarga kita, perusahaan yang kudirikan saja sudah bervaluasi lebih dari 100 juta. Modalku jauh lebih besar daripada dia. Buat apa aku iri padanya, kata Haoyu. Dan lihat dia. Dia duduk di kelas utama, tapi ada yang membantunya membeli tiket. Selain penampilannya, apalagi yang bisa dia lakukan untuk bersaing denganku? Lin Yi menoleh menatapnya, tetapi tidak mengatakan apapun sambil terus memainkan ponselnya. Ada banyak pembenci seperti dia di jalanan, dan Lin Yi tidak peduli dengan mereka. Bro, bisa pelan-pelan nggak? Mereka semua lihatin kamu, keluh Xinying. Begitulah caraku bicara. Lagi pula, aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa aku harus merendahkan suaraku, kata Feng Haoyu acuh tak acuh. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengatakan kebenaran akhir-akhir ini. Kakak Yu, aku tidak melarangmu mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja, itu sangat tidak sopan, kata Li Yuyang. Kak, kurasa kau hanya iri. Uang diperoleh di paruh kedua kehidupan. Bos Huawei baru memulai bisnisnya di usia 40-an, dan sekarang dia sudah jadi taipan. Tapi, kecantikan itu bawaan lahir, dan itu tidak bisa diubah. Jadi, kau benar-benar iri. Kalian berdua tahu apa? Feng Haoyu merasa malu. Begini, masyarakat ini realistis. Tampan memang ada keuntungannya, tapi yang terpenting adalah uang. Feng Haoyu menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Dan kalian, gadis-gadis, masih belum dewasa. Suatu hari nanti,
saat kalian dewasa, kalian akan menyadari bahwa kulit yang indah itu sama saja, tetapi generasi kedua yang kaya itu 1 dari 10.000. Hei 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 bro, kalau kamu mau sok kuat aja. Jangan libatkan aku, kata Lin Yi. Maaf, adikku dan teman-temannya belum dewasa. Aku sedang memberi mereka pelajaran, dan tanpa sengaja aku menggunakanmu sebagai contoh. Jangan pedulikan aku, kata Feng Haoyu sambil tersenyum. Dan aku tidak sok kuat. Aku hanya menyampaikan fakta. Uang memang lebih penting daripada penampilan. Lin Yi tersenyum. Anak-anak laki-laki sok tahu ini memang lucu, tidak peduli bagaimana ia memandang mereka. Apa kamu yakin? Tentu saja. Apa kau tidak percaya padaku? Feng Haoyu menyilangkan kaki dan menjawab. Bagaimana kalau kita berkompetisi dan meminta WeChat kepada pramugari kelas 1 sekaligus? Mari kita lihat siapa yang akan dia pilih untuk memberikannya. Lin Yi mengangkat bahu dan menyipitkan matanya. Kalau begitu, ayo kita coba. Aku tidak peduli. Aku anggap saja ini cara untuk mengisi waktu. Melihat dua orang di barisan depan bertaruh, semua penumpang di kabin kelas 1 menyaksikan dengan penuh minat. Pria tampan itu akan merasa malu hari ini, kata seorang pria berusia 30-an. Kenapa? Tanya teman wanitanya. Pramugari di kabin kelas 1 semuanya orang-orang yang berpengalaman. Mata mereka sangat tajam. Mereka bisa mengetahui kondisi penumpang hanya dengan sekali pandang. Orang-orang seperti mereka sangat dewasa. Tentu saja, mereka tidak akan memilih pria yang terlihat lemah, jadi dia pasti akan kalah. Itu tidak mutlak, kan? Mungkin saja ada anomali. Pria itu menggelengkan kepala. Anomali itu tidak mungkin. Sekalipun para pramugari ini tidak peduli dengan orang miskin dan mencintai orang kaya, jika seseorang bahkan tidak mampu membeli tiket kelas 1, siapa yang akan memilih untuk menderita bersamanya? Kau benar. Lagi pula, tiket kelas 1-nya dibeli orang lain. Pernyataan pria itu disetujui oleh yang lain. Dalam masyarakat ini, ketampanan tidak dapat membeli makanan, tetapi uang bisa. Siapa yang tidak menginginkan generasi kedua yang kaya? Kakak, kamu terlalu suka menindas, kata Feng Xinying. Benarkah? Feng Haoyu mengangkat bahu dan berkata dengan polos. Dialah yang tidak yakin. Bisakah kau menyalahkanku? Dia berbalik dan melihat seorang pramugari cantik sedang merapikan barang-barangnya. Pramugari, silakan datang. Pramugari itu menghentikan apa yang tengah dilakukannya dan berjalan dengan anggun. Halo, Pak, ada yang bisa saya bantu? Haoyu menggerakkan pergelangan tangannya dan memperlihatkan jam tangan Rolex-nya. Ia menunjuk Lin Yi dan berkata, begini, aku dan teman ini ingin meminta WeChat-mu, tapi kamu cuma boleh pilih salah satu. Wajah pramugari itu memerah. Ia baru saja dipindahkan ke kabin kelas utama, dan ia tak menyangka akan diajak keluar oleh dua pria berkelas sekaligus. Apakah keberuntunganku dalam percintaan membaik? Pak, maaf. Maskapai kami punya aturan. Kami tidak bisa begitu saja menambahkan penumpang di WeChat. Tidak apa-apa. Kami berinisiatif untuk meminta itu padamu. Kamu tinggal pilih salah satu dari kami, kata Feng Haoyu. Menurut aturan maskapaimu, permintaan penumpang tidak bisa ditolak begitu saja, kan? Melihat Rolex di tangan Feng Haoyu, pramugari itu merasa sedikit pusing. Yang satu kaya, yang satu lagi tampan. Susah banget milihnya. Namun tak lama kemudian, pramugari itu membuat keputusannya. Seorang lelaki tampan tidak akan mampu memberinya makan, bahkan bisa jadi dia seorang bajingan. Jika dia benar-benar ingin memperbaiki gaya hidupnya, dia harus memilih pria kaya di sebelah kiri. Jika dia cukup beruntung untuk memiliki percikan cinta dengannya, maka dia tidak perlu khawatir tentang sisa hidupnya. Dia tidak perlu bekerja sebagai pramugari lagi. Meski begitu, pada saat itu, pramugari itu tiba-tiba melihat sebuah jam tangan berkilau di lengan baju Lin Yi. Kelihatannya tidak asing, seolah dia pernah melihatnya dalam iklan sebelumnya. Setelah berpikir beberapa detik, pramugari itu tiba-tiba teringat. Apakah itu edisi ulang tahun ke-175 Patek Philippe? Tampaknya dijual seharga 17,5 juta. Bab 65. Aku ingin menyebutmu sebagai yang terkuat dalam hal mendekati gadis. Jantung pramugari itu berdebar kencang. Nalurinya mengatakan bahwa Lin Yi tidak mengenakan jam tangan palsu. Dia juga mengenakan aksesori berlian, jadi dia tahu bahwa berlian pada jam itu tidak palsu. Lagi pula, siapapun yang bisa duduk di kelas utama tidak akan memiliki status rendah, jadi wajar saja jika mereka tidak akan memakai barang bermerek palsu. Jika memang demikian, maka akan mudah untuk memutuskan. Tuan, apakah saya benar-benar harus memilih satu? Karena aturan, pramugari bertanya lagi. Tentu saja. Oke. Pramugari itu diam-diam mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menambahkan teman di WeChat. Pada saat yang sama, Feng Haoyu mengeluarkan kode QR-nya dan bersiap membiarkan pramugari memindainya. Dengan identitasnya, dia harus membiarkan dia mengambil inisiatif untuk menambahkannya. Pak, nomor WeChat-nya berapa? Saya akan menambahkan Anda sekarang,
kata pramugari itu sambil tersenyum. Semua orang di kabin kelas 1 tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak menambahkan anak orang kaya, tetapi malah menambahkan seseorang yang bahkan tidak mampu membeli tiket kelas 1. Apakah dia gila? Oke, tunggu sebentar. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan meminta pramugari untuk memindai kode sebelum menambahkan satu sama lain di WeChat. Xingning tersenyum saat melihat pramugari mengirim pesan kepada Lin Yi. Bro, teorimu sepertinya tidak berhasil lagi. Feng Haoyu merasa malu. Apa-apaan ini? Pramugari, apakah Anda yakin ingin memilihnya? Ya, kalau soal cinta dan roti, aku akan memilih yang pertama. Apa-apaan ini? Feng Haoyu merasa seperti akan muntah darah. Kamu baru di sini, kan? Ya, saya baru saja pindah ke kelas 1 hari ini. Jadi, itu maksudnya. Suasana hati Feng Haoyu jauh lebih baik. Ini bukan urusanmu. Kau boleh pergi sekarang. Pendatang baru seperti mereka belum melihat dengan jelas kekejaman masyarakat. Jika seseorang lebih tua dan lebih berpengalaman, mereka pasti akan memilihnya. Setelah pramugari pergi, Lin Yi menggoyangkan ponselnya. Kau mau menyerah? Serahkan pantatku. Feng Haoyu berkata, apa yang bisa dilakukan gadis kecil seperti dia? Kita akan bermain 2 dari 3. Ayo kita cari orang yang lebih berpengalaman kali ini. Mengapa harus mempermalukan dirimu sendiri? Aku memberimu pelajaran. Aku ingin kau tahu bahwa kecantikan tak ada artinya di hadapan uang. Lin Yi tidak dapat menahan diri untuk memberikan nilai penuh pada pria sok penting ini. Bro, berbaliklah dan lihat. Ada wanita cantik datang, kata Feng Xingning. Semua orang di kabin kelas 1 menoleh dan melihat seorang wanita jangkung berjalan dari belakang. Perempuan itu mengenakan gaun berlengan 90% di atas atasan satu bahu, dan rok coklat selutut. Ia mengenakan kacamata hitam besar di hidungnya, tetapi sulit untuk menggambarkan kecantikannya. Hah! Lin Yi tertegun saat melihat wanita itu datang. Bukankah itu Ji Qingyan? Mengapa dia ada di sini? Tak heran jika ia berkata bahwa tempat duduk di dekat jendela hanya diperuntukkan bagi wanita cantik. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia begitu sombong. Apa-apaan ini? Kecantikan bak dewa macam apa ini? Feng Haoyu merasakan jantungnya berdetak seperti musim semi. Bro, kita ambil WeChat-nya hari ini. Berani. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku hanya takut kamu tidak mampu kehilangannya. Haha, kalau aku kalah lagi darimu, aku akui kau hebat, kata Feng Haoyu dengan percaya diri. Tidak masalah. Pada saat itu, Ji Qingyan juga berjalan mendekat. Ia melihat Lin Yi duduk di sampingnya tanpa ekspresi, berpura-pura tidak mengenalnya. Tepat saat Ji Qingyan hendak duduk, Feng Haoyu berkata, pria di sampingmu dan aku ingin menambahkan WeChat-mu. WeChat apa? Lin Yi bangkit dan memeluk pinggangnya, menariknya ke dalam pelukannya. Kamu nggak akan bisa nerima wanita seperti dia. Sudahlah, kata Lin Yi. Apa? Ji Qingyan terkejut. Itu cuma tipuan, jadi apa gunanya semua ini? Ada begitu banyak orang di sini. Sial, apa yang kau lakukan? Memeluknya tanpa bicara. Apa kau tidak terlalu berandalan, bentak Feng Haoyu. Karena aku punya kemampuan untuk membuatnya jatuh cinta padaku hanya dalam 1 detik. Berhentilah membual dan tunggu dia memanggil petugas keamanan. Haha. Para penumpang di kabin kelas 1 tertawa terbahak-bahak. Anak ini cuma nafsu sama perempuan. Dia nggak bisa nahan diri kalau lihat cewek secantik itu. Dia akan ditampar. Dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia terlalu cepat dan percaya diri. Memangnya dia siapa? Feng Xingning dan sahabatnya, Liu Yang, menggelengkan kepala. Ini canggung. Feng Haoyu, di sisi lain, sangat bangga. Tingkah laku anak ini benar-benar seperti mencari kematian. Apa yang kau lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Ji Qingyan tersipu dan berkata dengan malu-malu. Sialan. Mendengar suara genit Ji Qingyan, para penumpang di kabin kelas 1 tercengang. Adegan macam apa ini? Dia tidak marah. Apa-apaan? Tidak ada, aku hanya ingin melihat seberapa menawannya aku. Lin Yi mempererat pegangannya saat berbicara. Ada begitu banyak orang di sini, dan itu terlalu memalukan. Baiklah, lepaskan. Ji Qingyan berbisik, lalu melepaskan diri dari pelukan Lin Yi dan duduk di sampingnya. Suasana aneh memenuhi kabin kelas 1. Apa-apaan ini? Cuma butuh 1 detik buat dia jatuh cinta sama cowok itu. Dalam hal mendekati cewek, aku sebut kamu yang terkuat. Bagaimana, apakah kamu masih akan bertanding? Apa sih yang bisa disaingi? Kamu hebat, kata Feng Haoyu. Asalkan kau yakin, kata Lin Yi sambil tersenyum. Menurutku kamu hebat, tapi aku tidak yakin. Kenapa? Kamu bisa bilang saja kalau kamu tidak yakin. Aku akan membuatmu benar-benar yakin. Aku mungkin tidak setampan dirimu, tapi aku lebih kaya darimu. Kenapa semua gadis cantik tidak boleh mendekatiku, kata Feng Haoyu.
Batuk-batuk-batuk. Lin Yi berkata, kamu bilang kamu tidak setampan aku, dan kurasa kamu benar. Kamu tahu betul posisimu sendiri. Tapi kamu bilang kamu lebih kaya dariku, jadi aku harus bicara denganmu tentang itu. Apa? Kau masih mau bersaing denganku soal uang? Feng Haoyu sedikit meremehkan. Inilah kelebihannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Lin Yi menantangnya dalam hal ini? Aku bisa bersaing denganmu. Lagi pula, aku tidak punya pekerjaan lain. Ji Qingyan terdiam. Ada apa dengan orang-orang ini sekarang? Apakah mereka pikir mereka bisa berbuat semau mereka hanya karena mereka kaya? Feng Haoyu melambaikan Rolex-nya dan berkata dengan arogan. Lihat, ini Rolex. Aku menghabiskan lebih dari $1 juta untuk membelinya. Setiap kali aku bepergian, aku naik kelas utama. Aku membeli semuanya sendiri. Dan kamu naik kelas utama, tapi kamu masih butuh orang lain untuk membeli tiket. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Semua orang di kabin kelas 1 juga tertawa. Feng Haoyu mengatakan yang sebenarnya. Bukannya dia bermaksud meremehkannya. Seseorang yang membutuhkan orang lain untuk membeli tiket terbang kelas 1 sebenarnya ingin bersaing dengan generasi kedua yang kaya. Bukankah dia menempatkan dirinya di garis tembak? Pertama-tama, saya mampu membeli tiket kelas 1 sendiri. Bahkan jika saya membelinya sendiri, itu tidak masalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi dengan penampilanmu, kurasa kau belum pernah merasakan perlakuan seperti orang yang berinisiatif membelikanmu tiket kelas 1, kan? Aku bahkan tidak bisa menghentikan mereka. Ji Qingyan mencubit Lin Yi dengan tenang. Itu hanya tiket pesawat, bagaimana bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu negatif? Ekspresi Feng Haoyu aneh. Apa maksudmu kau bahkan tidak bisa menghentikan mereka? Kau pikir kau orang suci sialan? Aku tahu, aku tidak bisa meyakinkanmu hanya dengan kata-kata saja, jadi aku harus menunjukkan sesuatu yang lain. Lin Yi perlahan menarik lengan bajunya sambil berbicara. Jam tangan Patek Philippe edisi ulang tahun ke-175 pun diperkenalkan. Bab 66. Ini sangat lembut, aku tidak merasakan ada benjolan. Semua orang di kabin membelalakan mata mereka saat melihat jam tangan Lin Yi. Jam tangan ini terlihat agak familiar. Saya ingat betul, itu model ulang tahun ke-175 Patek Philippe. Konon katanya cuma ada satu di seluruh kawasan Asia Pasifik, dan harganya sampai 17,5 juta. Ya Tuhan, mahal sekali. Setelah mengetahui harga jam tangan itu, semua orang tercengang. Harganya 17,5 juta, mengapa Anda masih terbang kelas 1? Apakah Anda tidak seharusnya duduk di dalam jet pribadi? Sekalipun harus merasakan penderitaan rakyat jelata, tak perlu sampai sejauh ini. Jam tanganmu, mahal sekali. Feng Haoyu begitu takut hingga dia tidak dapat berbicara. Harga jam itu telah melampaui pemahamannya. Cuma $10 juta, nggak semahal itu. Jangan ribut-ribut. Sial, $10 juta tidak semahal itu. Apa kau bercanda? Sepertinya kau sudah yakin. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan membahas hal lain. Jangan khawatir, aku yakin. Feng Haoyu ingin mati. Tak hanya penampilannya yang hancur, kekayaannya pun tak sebanding dengan Lin Yi. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Tak lama kemudian pesawat pun lepas landas, dan perhatian semua orang kembali ke urusan masing-masing. Kamu mau ke Yangcheng buat apa? Jangan bilang kamu benar-benar mau ikut denganku. Waktu Ji Qingyan sangat berharga. Lin Yi merasa Ji Qingyan sedang tidak ingin bermain. Tidak, aku tidak. Aku akan ke kantor cabang di sana. Aku kebetulan melihatmu kembali ke Yangcheng pada waktu yang sama. Sesederhana itu. Jadi begitu. Ji Qingyan lalu menambahkan dengan angkuh, tapi aku tidak ada kegiatan hari ini. Aku bisa menemanimu ke panti asuhan untuk jalan-jalan. Tidak masalah. Feng Haoyu merasakan gatal di hatinya saat melihat mereka berdua berbisik satu sama lain. Jika dia tidak bertemu Lin Yi, mungkin ada cerita antara dia dan wanita cantik ini. Sial, dia tidak memeriksa horoskopnya sebelum berangkat hari ini. Kenapa dia memilih pergi ke Yangcheng saat ini? Keduanya berjalan keluar bandara bersama setelah turun dari pesawat, siap untuk naik taksi ke panti asuhan. Bro, aku mau minta WeChat-nya, kata Feng Xinying. Kalau nggak sekarang, mungkin aku nggak bisa ketemu dia lagi. Apa gunanya minta WeChat-nya? Dia tidak hanya tampan, tapi juga kaya. Dia jelas-jelas bajingan, kata Feng Haoyu. Jika kau berani meminta WeChat-nya, aku akan memberimu pelajaran. Oh. Lin Yi berbalik dan menatap Feng Haoyu. Apa salahku kalau aku kaya dan tampan? Apa hakmu menyebutku bajingan? Kalian bahkan tidak saling kenal, tapi kalian langsung menghampirinya dan memeluk pinggangnya. Setelah itu, kalian bilang kalian bukan bajingan. Pria macam apa yang tega melakukan itu? Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Mereka sudah lama di jalan, dan ia masih belum mengerti hubungan antara keduanya.
Anak orang kaya ini begitu bodoh hingga dia terlihat sedikit imut. Lin Yi kembali memeluk pinggang Ji Qingyan. Kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita akan menikah, jadi mungkin kamu salah paham. Sial, apa kau pikir aku bodoh, kata Feng Haoyu. Ayo pergi. Pikiran tentang Ji Qingyan yang dibawa pergi oleh Lin Yi membuat Feng Haoyu merasa seperti kehilangan separuh makna hidupnya. Itu sangat menyakiti harga dirinya. Dia sudah pergi, jadi sebaiknya kau lepaskan saja. Kau memanfaatkanku dalam perjalanan ke sini. Aku perlu melakukannya untuk naskah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Tapi lagi pula, ini sangat lembut. Aku tidak merasakan ada gumpalan. Apa yang kau bicarakan? Ji Qingyan mencubit Lin Yi. Tunggu di sini, aku mau ke kamar mandi. Hah? Kamu nggak naik pesawat? Gila? Ya, kaulah yang gila, kata Ji Qingyan malu-malu. Kau mengotori celana dalamku, aku harus pergi dan memperbaikinya. Oh, begitu. Pergilah. Lain kali aku akan lebih lembut. Beberapa menit kemudian, Qingyan keluar dari kamar mandi bandara dan memanggil taksi, siap menuju panti asuhan. Setengah jam kemudian, Lin Yi membayar taksi dan keluar. Ada sebuah bangunan 3 lantai di seberang jalan dengan plakat putih di pintu masuk. Kata-kata, Blue Sky Welfare Institute, tertulis di sana. Ada juga taman bermain kecil yang tidak terlalu besar, hanya sedikit lebih besar dari lapangan basket. Disinilah anak-anak panti asuhan bermain. Meskipun harga rumah di Yangcheng tidak semahal di Yanjing dan Zonghai, sebidang tanah seluas itu pasti bernilai setidaknya puluhan juta, kata Ji Qingyan dengan sedikit emosi. Terkadang, saya merasa Ibu Wang itu orang yang konyol. Kalau dia jual tanah, dia bisa hidup seperti orang kaya, tapi dia harus tetap di sini dan menjaganya. Semua pakaiannya dari pedagang kaki lima, dan tidak ada yang harganya lebih dari $100. Cinta yang hebat itu diam. Meskipun aku punya lebih banyak uang daripada dia, kondisi pikiranku jauh lebih buruk. Baiklah, jangan berlama-lama di sini. Ayo masuk dulu. Ji Qingyan melihat arlojinya. Kita tunggu sebentar lagi. Ada acara apa? Ji Qingyan mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Halo, Tuan, kapan Anda akan tiba? Saya tepat di seberang Blue Sky Welfare Institute. Saya mengenakan atasan putih lengan 90% dan gaun coklat. Anda akan melihat saya saat tiba. Ji Qingyan menutup telepon setelah beberapa patah kata. Apakah kamu sedang menunggu seseorang? Ya, aku sedang menunggu seseorang. Mereka akan segera datang. Oke. Dia sedang terburu-buru untuk masuk, tetapi karena dia sudah memberi perintah, dia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. 10 menit kemudian, Lin Yi melihat sebuah van putih terparkir di depannya. Seorang pengemudi parubaya berkulit gelap menyembulkan kepalanya. Nona, apakah nama Anda Ji Qingyan? Ya, itu saya, kata Ji Qingyan. Pak, bisa tolong bawa mobil ke seberang dan parkir di pintu masuk lembaga kesejahteraan. Pengemudi menyalakan mobil, dan Lin Yi menatap Ji Qingyan. Kau membeli sesuatu. Tidak mudah bagimu untuk meluangkan waktu untuk kembali. Tidak enak rasanya pulang tanpa apa-apa, jadi aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Lin Yi tak kuasa menahan tawa. Pantas saja ia bertanya tentang situasi panti asuhan sebelum naik pesawat. Inilah alasannya. Terima kasih. Kenapa kamu bicara seperti ini, kata Ji Qingyan. Ayo pergi. Lin Yi mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka pintu. Ia membuka pintu agar truk bisa masuk. Pada saat ini, Ji Qingyan melihat anak-anak panti asuhan sedang bermain di taman bermain. 20 anak laki-laki dengan usia yang berbeda-beda sedang mengejar bola basket bola balik. Gadis-gadis lainnya bermain di sisi lain, senyum mereka secerah bunga. Saudara Yi. Lin Yi baru saja melangkah masuk ketika dia mendengar anak-anak panti asuhan berlari ke arahnya seperti segerombolan lebah. Sudah lebih dari setengah tahun. Kok kamu bisa gemuk banget? Lin Yi tersenyum sambil memeluk gadis kecil itu. Wang bilang aku akan menurunkan berat badan saat besar nanti. Sekarang aku agak gemuk, ya sudahlah. Ji Qingyan terkikik, tersentuh oleh kenaifan gadis kecil itu. Kamu cuma tahu cara makan setiap hari. Kamu banyak alasan, kata Lin Yi sambil mencubit pipi gadis kecil itu. Hehe, Kak Yi, siapa adik ini? Cantik sekali. Kalau begitu kamu bisa memanggilnya adik cantik. Oke. Hei bro, minta tolong. Banyak barang di sini, kata sopir truk di pintu masuk. Pintu mobil van terbuka, dan anak-anak panti asuhan berlarian ke arah mobil van. Namun, mereka semua berhenti di depan van itu. Tak seorang pun berani bergerak. Kakak cantik beli ini buat kalian. Ayo bantu angkut barang-barangnya. Wajah Ji Qingyan sedikit memerah. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu manis. Terima kasih, kakak cantik. Anak-anak panti asuhan kemudian pergi membantu membawa barang-barang tersebut. Melihat wajah mereka yang tersenyum, Lin Yi merasa sangat puas. Yi, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sudah pulang?
Aku bahkan belum menyiapkan makanan untukmu. Sepasang suami istri parubaya berlari keluar dari gedung 3 lantai itu. Tubuh Cui Ping gemuk, dan rambutnya pendek. Senyum di wajahnya sangat ramah. Pria di sampingnya adalah suaminya, Zhao Guanfu, yang menjaga panti asuhan. Aku ingin memberimu kejutan, jadi aku kembali diam-diam. Mata Wang Cuiping dan Zhao Guanfu tertuju pada Ji Qingyan. Kejutanmu sungguh luar biasa. Aku baru saja mendesakmu untuk segera mencari pacar, dan kau malah membawanya kembali untukku. Tidak, dia berinisiatif mengikutiku. Tepat sekali. Kita baru saja bertemu belum lama ini, dan dia sudah membawaku ke sini sambil bilang ingin bertemu kalian, kata Ji Qingyan sambil tersenyum. Bab 67. Anak-anak membutuhkan nutrisi. Mereka perlu diberi makan. Lin Yi tertegun. Kapan aku bilang akan membawamu ke sini? Kaulah yang meminta untuk datang, oke. Anak nakal, beraninya kau menghancurkan reputasiku. Senang bertemu denganmu, senang bertemu denganmu. Cui Ping tersenyum lebar. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Cepat atau lambat kita harus bertemu. Ya, itu yang dia katakan padaku, kata Qingyan dengan wajah datar. Lin Yi. Dia mempermainkanku. Kalian keterlaluan. Seharusnya kalian datang saja, kenapa kalian juga beli barang? Terlalu mahal, kata Cui Ping penuh syukur. Itu bukan barang berharga. Aku tidak tahu apa yang kurang di panti asuhan, jadi aku hanya membeli beberapa barang. Cui Ping memandang Ji Qingyan, merasa dia semakin menyukainya. Dia tidak mempermasalahkan latar belakang Lin Yi, dan dia juga sangat peduli. Jarang sekali menemukan gadis sebaik dia. Hei, Pak Tua Zhao, ambil barang-barang dari mobil. Aku akan membawanya masuk dulu. Baiklah, masuklah. Aku akan segera bangun. Beberapa menit kemudian, Lin Yi dan Ji Qingyan dibawa ke lantai 3. Namun, begitu mereka naik, mereka mendengar suara tangisan. Bu, kenapa ada yang menangis? Apa dia anak panti asuhan? Tanya Lin Yi. Saya tidak tahu siapa itu. Setelah melahirkan, bayi itu ditinggalkan di pintu masuk panti asuhan. Saya bahkan tidak melihat orang itu sebelum mereka melarikan diri. Jadi, saya tidak punya pilihan selain membawa bayi itu masuk. Ditinggalkan tepat setelah lahir. Ya, mungkin usianya belum genap 1 tahun. Hati Ji Qingyan tergerak saat mendengar mereka berdua berbicara. Dia sangat menyukai anak-anak dan tidak bisa menerima hal-hal seperti itu. Ketika dia mendengar berita itu, hatinya sakit. Bibi Wang, bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat? Aku jadi risih kalau dengar anak-anak menangis. Kalau begitu, ayo kita lihat dulu. Wang Cuiping berkata tanpa daya, kalau aku menangis seperti ini setiap hari, aku takut tenggorokanku akan rusak karena menangis. Ketika mereka berjalan ke lantai 3, mereka menemukan seorang wanita parubaya yang tampak beberapa tahun lebih muda dari Wang Cuiping. Nama perempuan itu Liu Juan, seorang perawat di panti asuhan. Meskipun ia tidak bekerja secara cuma-cuma, gaji bulanannya hanya $1.000, yang sungguh tidak sebanding dengan beban kerjanya yang berat. Yo, Yi kembali. Liu Juan, yang awalnya cemas, berseri-seri ketika melihat Lin Yi. Kau benar-benar hebat. Kau bahkan membawa pacarmu kembali. Saya tidak sibuk akhir-akhir ini, jadi saya kembali berkunjung. Jaga dirimu saat bekerja di luar, jangan sampai kelelahan. Mengerti, Bibi Liu? Wang tua, kemari dan bantu aku sebentar. Aku kelelahan menggendong bayi. Aku sudah memanaskan susu beberapa kali, tapi susunya tidak mau diminum, kata Liu Juan. Baiklah, aku akan mencobanya. Cui Ping menggendong bayi itu di ranjang kecil. Bayi itu tampak sangat cantik, terutama matanya yang besar, bagaikan bintang di langit. Baiklah, coba saya lihat. Mungkin saya bisa membantu. Namun, kenyataannya seringkali pahit. Anak itu masih menangis di pelukan Cui Ping. Sepertinya dia sama sekali tidak mau minum susu. Pada akhirnya, hal itu membuat lengan Cui Ping sakit, tetapi tetap saja tidak ada pengaruhnya. Bibi Wang, apakah kamu ingin aku mencobanya? Tanya Ji Qingyan ragu-ragu. Tidak mungkin, bisakah kau melakukan hal seperti itu? Lin Yi bertanya dengan ragu. Kamu belum pernah lihat babi lari sebelumnya? Tanya Ji Qingyan. Aku pernah lihat orang lain mengurus anak itu sebelumnya, jadi ini kesempatan bagus untuk Bibi Wang beristirahat. Melihat Ji Qingyan bersedia membantu, Cui Ping tidak memperlakukannya sebagai orang luar dan menyerahkan anak itu kepadanya. Anehnya, saat Ji Qingyan menggendong anak itu, dia secara ajaib berhenti menangis. Bahkan Ji Qingyan tidak pernah menyangka kalau dia memiliki kekuatan sihir sebesar itu. Lihat, dia berhenti menangis saat berada di pelukanku, kata Ji Qingyan bangga. Tidak menangis bukanlah inti masalahnya. Inti masalahnya adalah membuatnya minum susu. Anak itu sudah berhenti menangis. Apa menurutmu ini sulit bagiku? Ji Qingyan penuh percaya diri. Karena anak itu sangat menyukainya, tentu saja tidak masalah untuk memberinya susu juga.
Mengambil botol dari tangan Wang Cuiping, Ji Qingyan bersiap untuk memberinya makan. Ketika dia mendekatkan botol itu ke mulutnya, anak itu mulai menangis lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Melihat situasinya tidak benar, Ji Qingyan meletakkan botol itu ke samping dan bersiap menenangkan anak itu terlebih dahulu. Ajaibnya, ketika botol itu diambil, anak itu berhenti menangis. Ji Qingyan merasa hancur. Kalau begitu, kita peluk dia sebentar. Dia mungkin bisa makan nanti kalau lapar, kata Wang Cuiping. Kasih sayang keibuan Ji Qingyan meluap-luap. Baiklah, Bibi Wang, kalian istirahat dulu. Aku akan menggendongnya sebentar. Tidak apa-apa. Aku akan mengambilkan air untuk kalian. Kalian bergegas datang tadi, bahkan tidak sempat minum seteguk pun. Terima kasih, Bibi Wang. Wang Cuiping pergi, meninggalkan Ji Qingyan yang menepuk-nepuk anak itu dalam pelukannya, tampak seperti seorang ibu. Nenek, nenek. Anak itu hampir berusia 1 tahun dan sudah dapat mengucapkan kata-kata sederhana. Mendengar perkataan anak itu, Ji Qingyan segera pergi mengambil botol itu. Gadis kecil ini akhirnya tahu cara makan. Kalau tidak, dia tidak akan tahu harus berbuat apa. Namun, saat Ji Qingyan mengambil botol dan hendak memberinya makan, tiba-tiba dia melihat anak itu dalam pelukannya, menggunakan tangan kecilnya yang lembut untuk meraihnya. Nenek. Ji Qingyan tercengang. Dia tidak menyangka anak itu ingin memakannya. Tidak, kakak tidak punya itu. Ji Qingyan ingin menghentikannya, tetapi ia takut menyakiti anak itu. Ia bingung harus berbuat apa. Lin Yi menonton pertunjukan itu dengan tenang. Pertunjukan itu cukup menarik. Berbaliklah, jangan melihat. Baiklah, aku tahu kamu mudah malu, jadi aku akan keluar dulu, kata Lin Yi. Anak itu masih kecil, dia butuh nutrisi. Dia perlu diberi makan. Bagaimana aku bisa memberinya makan, aku bahkan tidak punya itu. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku pasti akan melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah Anda mempercayainya atau tidak. Ji Qingyan merasa malu sekaligus cemas. Dia masih kecil, dan sungguh memalukan dipeluk oleh anak kecil yang ingin menyusu, apalagi Lin Yi melihatnya. Dia tidak tahu di mana harus bersembunyi sekarang. Bibi Wang, Bibi Liu. Ji Qingyan sudah kehabisan akal dan dia hanya bisa meminta bala bantuan. Si kecil tampak tidak berbahaya, tetapi dia cukup kuat. Itu sangat menyakitkan. Mendengar teriakan Ji Qingyan, Cuiping dan Liu Juan masuk. Melihat pakaian Ji Qingyan kusut, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua orang yang berpengalaman, jadi mereka semua bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Wajah Ji Qingyan memerah, dan dia berharap dapat menemukan lubang untuk bersembunyi. Ini terlalu memalukan. Baiklah, kalian keluar dulu. Aku akan mengurusnya. Kalian baru saja kembali, jadi jangan buang-buang energi untuk masalah ini, kata Liu Juan. Mereka bertiga lalu pergi tanpa daya. Sesampainya di kantor Wang Cuiping, mereka menutup pintu. Suasana ruangan terasa jauh lebih tenang. Ji kecil, jangan dimasukkan ke hati, Wang Cuiping menghiburnya. Kamu belum pernah jadi ibu sebelumnya. Ada beberapa hal yang tidak kamu pahami. Ini naluri anak. Kamu begitu besar sehingga mau tak mau ia meraihnya. Bab 68. Donasikan 100 juta dolar. Oh, begitu, kata King Yan canggung. Ya, kalau tidak, kenapa kau bilang kasih sayang seorang ibu begitu besar, kata Cuiping sambil tersenyum. Melihat hal seperti ini, kau bisa mengerti kenapa anak-anak tidak pernah mencari ayah mereka. Bu, ibu benar, kata Lin Yi. Wajah King Yan terasa panas bagaikan terbakar. Namun, jika ia kembali berada dalam situasi yang sama, ia merasa akan lebih baik untuk kembali memeluk bayinya. Menenangkan bayi adalah hal terpenting. Dering, dering, dering. Telepon Cuiping berdering. Turunlah, Ning Yue kembali bersama pacarnya, kata Kuan Fu. Benarkah? Baru sehari. Hebat sekali. Cuiping menutup telepon setelah itu. Siapa yang datang lagi? Tanya Lin Yi. Ning Yue sudah kembali. Ayo turun dan lihat. Itu benar-benar suatu kebetulan. Lin Yi dan Ji Qingyan mengikuti di belakang. Siapa Ning Yue? Apa dia salah satu anak panti asuhan? Tanya Ji Qingyan. Lin Yi mengangguk. Namanya Guo Ning Yue. Dia setahun lebih muda dariku. Kami berdua meninggalkan panti asuhan bersama, tapi dia kuliah di kota yang sementara aku di Zonghai. Jadi begitu. Guo Ning Yue tidak setinggi Ji Qingyan, tetapi dia juga tidak pendek. Dia mengenakan gaun putih selutut, sepatu hak tinggi hitam, dan rambutnya yang panjang bergelombang membuatnya menonjol. Orang yang berdiri di sampingnya membuat Lin Yi sedikit mengernyit. Dia tampak berusia 30-an, memiliki perut buncit, dan tampak seperti orang kaya baru yang tampaknya jauh lebih tua daripada Guo Ning Yue. Kak Ning Yue, makanan lezat apa yang kau bawa untuk kami? Tanya anak-anak panti asuhan. Mereka semua ada di dalam mobil. Ayo pindahkan mereka.
Guo Ningyue melambaikan tangannya dan memanggil anak-anak di sekitarnya. Pelan-pelan, semuanya. Ini BMW seri 7. Harganya lebih dari $1 juta. Jangan sentuh. Kalau kotor, saya yang harus membersihkannya, teriak pria di sebelah Guo Ningyue. Ningyue mendorong pria di sampingnya sambil mengeluh, mereka semua anak-anak, apa gunanya mengatakan semua itu? Pria itu berkata sambil tersenyum palsu, ini salahku, ini salahku. Ketika anak-anak mengeluarkan semua mainan dari mobil, Ningyue berjalan sambil memegang lengan pria itu. Kakak, kamu juga kembali. Melihat Lin Yi, senyum Ningyue semakin cerah. Ia melepaskan tangan pria itu, mengangkat ujung gaunnya, dan berlari ke arah Lin Yi. Saya tidak sibuk saat ini, jadi saya kembali berkunjung. Tatapan Ningyue jatuh pada Ji Qingyan saat dia bertanya sambil tersenyum. Kak, ini kakak ipar, kan? Boleh kenalin dia ke aku. Ji Qingyan. Ji Qingyan mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada berwibawa, halo, Lin Yi sudah bercerita banyak tentangmu. Akhirnya kita bertemu hari ini. Lin Yi melirik Ji Yanyan. Dia benar-benar tahu cara berbicara. Setelah mengatakan itu, hubungan mereka langsung menjadi lebih dekat. Hehe, halo, kakak ipar. Guo Ningyue berkata, kakak ipar, kamu cantik sekali. Kamu benar-benar membiarkan adikku lolos begitu saja. Jika bukan karena dia yang terus-menerus menggangguku, aku tidak akan setuju dengannya. Lin Yi. Mempermainkanku lagi. Halo, Nona Ji. Saya pacar Ningyue, Wang Tao. Ini pertama kalinya kita bertemu, tapi saya harap kita bisa bertemu lebih sering lagi. Bola mata Wang Tao hampir jatuh dari rongganya saat dia melihat Ji Qingyan. Jika dia mendapat 100 poin, maka Guo Ningyue paling banyak hanya 80 poin. Produk berkualitas tinggi seperti ini sulit ditemukan baik di surga maupun di bumi. Ayah. Lin Yi menepis tangan Wang Tao. Kita bukan orang luar. Tak apa kalau kita hanya berjabat tangan, tak perlu seformal itu. Wajah Wang Tao berubah muram. Sialan, kau merusak kesempatanku. Hehe, kamu benar. Kita semua di pihak yang sama. Nggak perlu sungkan-sungkan. Wang Tao pandai menyembunyikan emosinya. Ia pernah mendengar Guo Ningyue menyebut orang ini sebelumnya. Dia tampak seperti pekerja kera putih kecil-kecilan yang mengandalkan ketampanannya untuk menemukan pacar yang begitu hebat. Namun, jika dia mengerahkan segenap tenaganya dan memberinya godaan sedikit uang, bukankah penaklukan ini akan mudah? Tuan Lin, saya pernah dengar tentang Anda dari Ningyue. Anda tampak berbakat, saya penasaran di mana Anda bekerja, tanya Wang Tao sambil tersenyum. Didi, ada apa, tanya Lin Yi. Cui Ping, Guo Ningyue, dan yang lainnya terkejut. Bukankah Lin Yi bekerja di perusahaan real estate? Kenapa dia pindah ke Didi? Jadi, kamu pengemudi Didi, iya. Wang Tao tertawa sambil membusungkan perutnya. Pasti berat ya. Kamu pasti capek terus, dan penghasilanmu nggak banyak. Haha, tapi kita semua sama saja. Aku punya pabrik baja, dan penghasilanku cuma beberapa juta setahun. Semua itu kerja keras. Wang Tao melanjutkan. Apa yang kamu bicarakan? Ningyue sedikit tidak senang. Mereka tidak ada hubungan darah, tetapi mereka telah hidup bersama sejak mereka masih anak-anak, dan hubungan mereka lebih baik daripada hubungan saudara kandung tertentu. Wajar saja jika dia tidak senang saat Wang Tao mengatakan hal itu tentang Lin Yi. Ya. Aku akan menjaga mulutku, kata Wang Tao sambil tersenyum. Saudara Lin, dengarkan saran saya. Zonghai adalah tempat untuk orang kaya. Orang-orang sepertimu yang tidak mampu menghasilkan uang sendiri sebaiknya berhenti tinggal di sana. Mengapa kamu tidak kembali ke Yangcheng dan bekerja di pabrik saya? Demi Ningyue, saya akan memberimu tambahan $1.000 sebulan, dan saya akan memastikan kamu menjalani kehidupan yang lebih baik daripada di Zonghai. Lin Yi menyipitkan matanya sambil tersenyum pada Tao. Apakah bersikap tangguh baik untuk kesehatan? Mengapa semua orang suka bersikap tangguh? Kamu mungkin berpenghasilan lebih dariku, tapi kita membeli banyak barang saat kesini. Harganya setidaknya 20 kali lipat dari yang kamu bawa, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apa katamu? Satu truk penuh barang, tanya Wang Tao. Ada di pojok. Coba lihat sendiri, kata Lin Yi. Ekspresi wajah Wang Tao sedikit berubah saat melihat tumpukan mainan dan makanan ringan. Jadi, kamu membeli semua barang itu, tanyanya. Benar. Lin Yi mengangkat bahu. Harganya tidak mahal, tapi seharusnya lebih mahal dari yang kamu beli. Apa-apaan ini? Tao mengumpat dalam hati. Ia pikir panti asuhanlah yang membeli barang-barang itu sendiri, tetapi ternyata merekalah yang membelinya. Kakak Lin, kenapa kau melakukan ini? Tanya Wang Tao sambil tersenyum. Kalau kamu jadi sopir Didi, kamu nggak akan dapat banyak uang. Beli barang sebanyak itu pasti butuh setidaknya $10.000. Nggak perlu nabung beberapa bulan untuk bisa nabung sebanyak itu, kan?
Kenapa harus pura-pura kaya? Saya memang perlu menabung untuk sementara waktu, tapi setidaknya itu lebih baik daripada orang-orang yang berpura-pura tidak berkecukupan. Wang Tao menyipitkan matanya saat melihat Ji Qingyan, yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Hehe, mobilku BMW seri 7, dan bagasinya sempit, jadi aku tidak beli banyak barang. Tapi aku datang membawa uang, dan aku siap mengeluarkan 100.000 dolar untuk disumbangkan ke panti asuhan. Donasikan 100.000 yuan." Wang Cuiping terkejut. Panti asuhan itu sudah berdiri begitu lama, dan baru kali ini menerima sumbangan sebanyak ini. 100.000 agak terlalu banyak. Ini juga tidak akan mudah bagi kalian. Kami sudah sangat berterima kasih kepada kalian karena telah membeli begitu banyak barang. Wang Cuiping cepat-cepat mengulang. "Bibi Wang, kamu tidak perlu rendah hati demi aku. Pabrik baja yang kukelola menghasilkan keuntungan beberapa juta per tahun, dan ada kemungkinan akan menembus angka 10 juta tahun ini. Uang sekecil ini tidak berarti apa-apa bagiku," kata Wang Tao. "Tidak seperti kakak Lin, yang penghasilannya tidak banyak dari Didi. Kamu harus menabung beberapa bulan hanya untuk membeli sesuatu." "Bu, mereka sudah menyumbangkan uangnya." "Simpan saja," kata Lin Yi sambil tersenyum. "Sekecil apapun kaki nyamuk, tetap saja daging." "Saudara Lin, kedengarannya agak aneh kalau kamu bilang begitu. Kaki nyamuk, 100.000 dolar. Jumlahnya tidak sedikit," kata Wang Tao. "Kamu sudah bekerja keras di Zonghai selama setahun, tapi kamu mungkin tidak bisa menabung sebanyak itu." "Hehe, kalaupun bisa, kamu tidak akan mau menyumbangkannya, kan?" kata Wang Tao. "Jangan bilang begitu. Kami datang ke sini dengan niat menyumbang. Kurasa lebih baik lupakan saja. Dengan ukuran panti asuhan sekarang, menyumbangkan beberapa ratus dolar akan sia-sia. Lebih baik simpan saja untuk keperluanmu sendiri. Cukup melelahkan menyetir untuk Didi. Simpan saja uangnya dan belilah nutrisi untuk memulihkan tubuhmu." Wang Tao memegang rokok di mulutnya dan mencubit pinggangnya. Matanya terus melirik Ji Qingyan. Orang ini benar-benar marah. Dia bahkan tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari Lin Yi. "Kamu mau bersaing denganku demi uang? Kamu lawanku, sialan. Aku pasti akan mencuri wanitamu." "Kau benar. Tidak ada gunanya menyumbang beberapa ratus dolar," kata Lin Yi. "Itulah sebabnya orang harus melihat kenyataan dan menyadari berat badan mereka sendiri." "Tidak, tidak. Maksudku, aku tidak akan menyumbang beberapa ratus dolar. Aku hanya akan menyumbang 100 juta. Bab 69. Kapan donasi miliaran dolar Anda akan tiba? Pof. Wang Tao hampir muntah darah. "Apa katamu? Kamu mau nyumbang 100 juta? Bukan hanya Wang Tao. Semua orang yang mendengar ini mengira mereka salah dengar. Jika Anda mengatakan 1 juta, orang mungkin masih mempercayainya. Akan tetapi, bukankah 100 juta agak berlebihan? Ya, ada apa? Apa jumlahnya terlalu besar untuk disumbangkan?" "Haha." Wang Tao tertawa terbahak-bahak hingga ia hampir menangis. "Jangan menggodaku, oke. Kamu tahu 100 juta itu berapa? Beraninya kamu bicara omong kosong. Aku sudah menjalankan bisnis sendiri selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah menabung sebanyak ini. Bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak ini hanya dengan mengendarai mobil? Kamu pasti sedang bermimpi." "Baiklah, Yi, kalian semua sulit untuk kembali. Kita tidak usah bahas ini dulu. Dapur sudah selesai mencuci piring. Ayo makan dulu." Cuiping tahu Lin Yi sedang berusaha melindungi harga dirinya. Dia pasti marah. "Bibi Wang, jangan makan dulu. Kita belum selesai bicara soal donasi. Aku ingin tahu bagaimana rencananya untuk menyumbang 100 juta. Dari nada bicaramu, sepertinya kau pikir aku tidak mampu membayar uang sebanyak itu," kata Lin Yi sambil tersenyum tipis. "Haha, beraninya aku meragukanmu." Wang Tao tertawa meremehkan, "Kalau kamu bisa menyumbang sebanyak itu, aku akan menyumbang 1 miliar. Lagi pula, aku kan bos. Aku berpenghasilan lebih dari kalian, jadi aku harus menyumbang lebih banyak." Wajah Wang Tao tidak merah atau putih. Bahkan jika Lin Yi menyumbangkan 10.000 dolar, dia akan mempercayainya. Namun, uang tunai 100 juta itu bagaikan gunung. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Dia pasti bicara omong kosong, mencoba bersikap keren di depan Wang Tao dan wanitanya. Haha, tapi kali ini, dia bertemu dengan seorang realis seperti dirinya. Dia harus menunjukkan kepada Lin Yi seberapa besar dunia saat ini. "Kalau begitu, saya akan berterima kasih atas nama panti asuhan." Sambil berbicara, Lin Yi mengangkat teleponnya dan menghubungi manajer akun bank konstruksi. "Nanti saya kirim nomor kartunya. Silakan transfer 100 juta tunai ke mereka." Lin Yi menemukan foto kartu bank Cuiping di album foto dan mengirimkannya ke manajer akun. Yang tersisa hanyalah menunggu. Cuiping dan Kuan Fu sama-sama tidak percaya. Lin Yi tidak pernah berbohong. Apakah dia benar-benar akan mentransfer 100 juta?
Jantung Cui Ping berdebar kencang, dan tekanan darahnya meningkat. Ding! Ponsel Cui Ping berdering. Ia mengangkatnya dan melihat ada pesan teks dari bank. Dia bahkan tidak dapat berdiri dengan benar ketika dia melihat rangkaian angka 0 di sana. Yi, kamu benar-benar mentransfer 100 juta, tanya Wang Cui Ping. Ya, aku sudah berkeliling mencoba untuk mendapatkan uang untuk kalian. Mustahil. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu, seru Tao. Lin Yi mengambil ponsel Cui Ping dan berkata, pesan ada di sini, lihat sendiri. Wang Tao sedang dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihat serangkaian angka 0. Negara macam apa ini? Bagaimana mungkin dia menyumbang 100 juta sekaligus? Saya sudah menepati janji saya, Tuan Wang. Kapan donasi miliaran dolar Anda akan tiba? Ji Qingyan menutup mulutnya sambil tertawa. Bahkan dia ditipu 2 kali di depan Lin Yi. Wang Tao itu seperti mainan anak-anak. Wang Tao sangat malu. Pabrik kecilnya hanya meraup beberapa juta dolar setahun. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan 1 miliar dolar tunai? Tamparan di wajahnya bagaikan guntur. Kamu tidak mampu membelinya, tanya Lin Yi. Bukankah kamu tadi bertingkah kaya? Kamu kan sudah punya pabrik, kenapa tidak sekaya aku? Dahi Wang Tao dipenuhi keringat dingin. Ia ingin segera merangkak ke dalam tanah untuk bersembunyi. Baiklah, aku masih ada urusan lain, jadi aku pamit dulu. Wang Tao masuk ke mobilnya dan melaju pergi dengan lesu. Wang Tao. Ning Yue menelepon. Baiklah. Dia sepertinya bukan orang baik. Kamu tidak akan bahagia kalau tetap bersamanya, kata Lin Yi. Oke, bro. Ning Yue tidak berani menentang Lin Yi, jadi dia membiarkan Wang Tao. Yi, katakan yang sebenarnya pada ibu. Ada apa dengan semua uang ini? Kamu baru beberapa tahun di Zonghai. Bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Cui Ping merasakan teleponnya terbakar di tangannya. Saya memulai usaha kecil-kecilan dan menghasilkan uang. Kalian bisa menghabiskannya dengan tenang. Jangan terlalu banyak berpikir. 100 juta ini bukan jumlah yang kecil, tapi kau memberikan semuanya kepada kami. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Cui Ping. Saya tidak bisa menerima uang ini, Zonghai tidak seperti Yang Cheng, di mana ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Bu, ambil saja. Aku masih punya cukup uang untuk dibelanjakan. Lin Yi merangkul bahu Cui Ping. Ayo makan. Aku lapar. Baiklah, ayo makan dulu. Aku akan membuatkanmu semur daging sapi untuk memuaskan rasa laparmu. Kamu yang paling mengenalku. Setelah makan, Ji Qingyan dan Bo Ningyue pergi bersenang-senang dengan anak-anak panti asuhan di taman bermain. Lin Yi tidak menyangka orang seperti Ji Qingyan mampu melompat dengan karet gelang. Itu cukup mengesankan. Yi, tidak mudah bagimu untuk kembali. Tinggallah di sini beberapa hari lagi sebelum kamu pergi, kata Cui Ping kemudian. Tentu, aku akan tinggal di sini selama beberapa hari. Lin Yi awalnya punya rencana lain dan bersiap pergi setelah mengatasinya. Aku akan membereskan kamarmu sekarang. Kamu dan Ning Yue, tetap di sini. Jangan pergi. Tidak perlu, aku sudah memesan hotel, jadi aku tidak akan mengambil tempat di tempat ini, kata Ning Yue. Lin Yi tidak keberatan, dia takut Ji Qingyan tidak akan terbiasa. Apapun yang terjadi, dia akan ikut dengannya. Dia harus mencarikan tempat untuknya. Baiklah kalau begitu. Kamu baik-baik saja sekarang, jadi aku tidak akan memaksamu. Mereka mengobrol sebentar sebelum Lin Yi pergi bersama Ji Qingyan dan menemukan hotel bintang 5 untuk menginap. Keesokan paginya, Ji Qingyan selesai mencuci piring dan bertanya sambil sarapan di hotel. Apa rencanamu hari ini? Saya melihat berita kemarin yang mengatakan ada pameran mobil di Yangcheng. Saya akan mampir ke sana. Kamu nggak punya pagani. Kenapa masih beli mobil? Tanya Ji Qingyan. Saya terutama ingin membeli beberapa untuk panti asuhan agar saya bisa mengajak anak-anak bermain di masa mendatang. Ji Qingyan mengangguk. Benar. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke kantor cabang? Kapan kamu akan pergi? Aku tidak terburu-buru untuk urusan sekecil itu. Aku akan fokus padamu dulu. Setelah makan, mereka berdua naik taksi dan tiba di pusat konvensi internasional Yangcheng. Sebagai salah satu dari 4 kota lapis pertama teratas di Tiongkok, meskipun kemakmuran Yangcheng masih sedikit kalah dari Zonghai, kota ini masih merupakan salah satu kota teratas di Tiongkok. Pameran mobil Yangcheng sangat terkenal di China dan seluruh dunia. Itulah sebabnya pameran mobil tahunan menarik perhatian orang kaya. Melalui papan reklame di luar, orang dapat melihat merek mobil mewah dari seluruh dunia berpartisipasi dalam pameran tersebut. Selama seseorang punya uang, membeli mobil yang mereka sukai di sini akan menjadi hal yang mudah. Lin Yi mendengar seseorang memanggilnya segera setelah mereka keluar dari mobil. Yo, Lin Yi, kamu ke sini untuk pameran mobil. Bab 70. Jangan beri aku kesempatan untuk bersikap keren. Lin Yi berbalik ketika mendengar suara di belakangnya.
Dia melihat seorang wanita mengenakan gaun putih pendek dan riasan tebal, serta seorang pria berjas dan berkacamata berdiri di sampingnya. Lin Yi mengenal wanita yang berbicara itu. Namanya Suyan, teman kuliah Lin Yi. Setelah lulus, Lin Yi memilih untuk berkembang di Zonghai sementara Suyan kembali ke kampung halamannya, Yangcheng. Kebetulan sekali kita bertemu di sini, sapa Lin Yi. Ini memang kebetulan, kata Suyan sambil tersenyum. Yan, apakah ini teman sekelasmu di universitas? Bukankah seharusnya kau mengenalkannya padaku? Tanya pria di samping Suyan. Dia teman sekelasku di universitas, Lin Yi. Ini seharusnya pacarnya. Pria itu mengangguk dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zhou Ning. Saya manajer umum Yangcheng Chuangxing Import and Export Trading Co., Ltd. Ini kartu nama saya. Sambil berbicara, Zhou Ning menyerahkan kartu nama itu kepada Ji Qingyan. Pikiran Zhou Ning licik. Di kartu nama itu, ia mencantumkan informasi kontaknya sendiri. Setelah Ji Qingyan menerima kartu nama itu, ia akan punya cara untuk menghubunginya. Karena sopan santun, dia mengambil kartu Zhou Ning dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Dia sendiri tidak berniat menerimanya. Lin Yi, bukannya kamu tinggal di Zongjai setelah lulus? Apa pekerjaanmu sekarang? Didi. Suyan terkejut. Kamu kan primadona kampus waktu itu. Kenapa kamu kuliah di Didi setelah lulus? Aku ingat kamu bilang mau ke Zonghai untuk melakukan sesuatu yang besar. Bukankah menyenangkan menjadi pengemudi untuk Didi? Saya selalu menganggapnya sebagai karir. Puff. Suyan tak kuasa menahan tawa. Lin Yi, kamu sama sekali tidak berubah. Kamu masih humoris. Kariermu di Didi itu apa? Yan, Zonghai tidak mudah untuk diterima. Universitasmu hanyalah institusi 211 biasa. Di kota seperti Zonghai, wajar saja kalau universitas itu tidak terlalu populer. Itu tempat termahal di Tiongkok. Kalau kamu tidak punya keterampilan yang mumpuni, tidak mudah untuk bertahan hidup di sana. Kamu benar juga, tapi menurutku kamu nggak perlu tinggal di Zonghai kalau kamu mengemudi untuk Didi. Lagi pula, nggak masalah kamu bawa mobil kemana. Suyan bersukacita dalam hatinya. Kembali di sekolah, karena ketampanan Lin Yi, dia mengejarnya tanpa henti. Untungnya, dia tidak setuju saat itu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memberinya kebahagiaan yang diinginkannya. Wanita di sampingnya mungkin hanya ingin bermain dengannya karena ketampanannya. Pernikahan itu masalah besar. Kalau bukan karena ketampanannya, dia nggak akan pernah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan pria yang jadi sopir Didi. Itu masuk akal, tapi setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Kita tidak boleh terlalu impulsif saat memilih tempat untuk berkembang, kata Zhou Ning. Saya juga pernah tinggal di Zonghai, tapi selalu menemui jalan buntu kemanapun saya pergi. Sekarang setelah kembali ke Yangcheng, bisnis saya berkembang pesat. Penjualan tahunan perusahaan yang saya dirikan telah melampaui 100 juta. Jika saya tetap keras kepala di Zonghai, saya pasti tidak akan mencapai semua ini sekarang. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kamu adalah berlian potensial. Suyan memeluk lengan Zhou Ning dan berkata dengan malu-malu. Kakak Lin, kamu teman Suyan. Kita sudah saling kenal. Apa kamu ada rencana untuk kembali ke Yangcheng? Aku bisa mencarikan pekerjaan untuk kalian berdua. Kamu bisa datang ke perusahaanku dan menerima gaji tahunan sebesar $100.000. Kerjanya tidak akan melelahkan. Aku pasti akan menghasilkan lebih banyak uang daripada kamu yang mengemudikan Didi. Saya baik-baik saja menyetir Didi. Terima kasih atas kebaikanmu. Lin Yi melambaikan tangannya. Kami pergi dulu. Hei, Lin Yi, jangan terburu-buru pergi. Aku ingat waktu kita sekolah dulu, kamu penggemar berat mobil di kelas. Bagaimana kalau kita jalan-jalan bareng? Kamu bisa kasih ide, kata Suyan. Ya, takdir kita bertemu hari ini, kata Zhou Ning. Dulu saya pakai Audi A8. Mengemudikannya di dalam kota sih lumayan, tapi begitu sampai di tempat dengan kondisi jalan yang buruk, A8 saya agak susah dikendalikan. Jangan dianggap mobil $1 juta, bahkan tidak sebagus SUV seharga $100.000 kalau saya pakai off-road. Tidak apa-apa juga. Lin Yi dengan santai menyetujui saat dia memimpin Ji Qingyan ke pameran mobil. Tapi aku sudah memikirkannya. Kurasa Range Rover cukup bagus, tapi Lexus LX 570 juga cukup bagus. Aku bingung harus pilih yang mana, kata Zhou Ning sambil tersenyum. Sayang, bukankah kamu bilang ingin membeli BMW X5 atau Toyota Roadster? Kenapa kamu berubah pikiran sekarang? Tanya Suyan penasaran. Aku baru saja memikirkannya. X5 dan penis itu cuma sekitar 1 juta. Bisnisku semakin besar, jadi lebih baik ganti mobil yang lebih bagus. Kalau tidak, nanti jadi bahan tertawaan kalau kita pergi ngobrol bisnis sambil naik mobil. Itu masuk akal. Orang-orang zaman sekarang cukup materialistis.
Akan lebih nyaman mengendarai mobil bagus saat kita membahas bisnis nanti. Itulah yang sedang kupikirkan. Zhou Ning tersenyum pada Lin Yi. Kakak Lin, kamu ahli di bidang ini. Beri aku beberapa ide. Kalau kamu punya uang, beli saja keduanya. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Zhou Ning tampak malu. Aku sudah punya satu. Tidak perlu beli banyak-banyak, dan garasinya tidak cukup. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pilih saja yang lebih murah. Ji Qingyan tak kuasa menahan tawa. Ia benar-benar tak memberi kesempatan pada pria ini. Ehem. Zhou terbatuk ringan. Sudah ku bilang tadi. Aku tidak kekurangan uang. Penjualan perusahaanku sudah melampaui 100 juta. Tentu saja, aku tidak akan kekurangan keuntungan, tetapi orang-orang selevel kami peduli dengan kualitas dan kepuasan. Bukankah aku baru saja bilang kalau kamu tidak kekurangan uang, beli saja dua. Sebenarnya, membeli dua rumah bukan masalah besar, tapi villa yang baru saya beli hanya punya dua garasi. Kondisi ekonomi memang baik, tapi kenyataannya tidak memungkinkan saya melakukan itu. Zhou Ning merasa senang. Awalnya ia tidak ingin memamerkan villa barunya. Namun, Lin Yi telah mengarahkan pembicaraan ke arah itu. Bukankah ini kesempatan baginya untuk pamer? Kalau begitu, bangun garasi lagi. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah dengan sempurna? Zhou Ning tidak tahu bagaimana harus menjawab. Hehe, saudara Lin, ada banyak hal yang tidak bisa kamu sentuh di level ini. Kamu tidak bisa begitu saja membangun garasi, kata Zhou Ning sambil tersenyum. Saya tidak takut menghabiskan uang, tapi yang saya inginkan adalah kualitas dan kenikmatan. Kalau tidak, orang-orang akan menertawakan saya. Jangan bicara soal kualitas dan kenikmatan untuk mobil yang cuma seharga 1 juta. Lebih baik naik skuter saja. Wajah Zhou Ning menjadi gelap, dan ia ingin sekali mengumpat. Apa-apaan ini? Kamu jadi sopir Didi, dan kamu malah meremehkan mobil yang harganya lebih dari 1 juta. Apakah ini pejuang keyboard legendaris yang membenci orang kaya? Ini benar-benar menarik. Dia benar-benar berani bicara sampah di dunia nyata. Sepertinya aku harus memberinya pelajaran hari ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.